Saya hitung-hitung, Ya. Nah, saya berhasil jual dagangan saya 100 mesin, saya bisa dapat duit 1,2 dan sampai 1,6 miliar. Ngomongin net profit, Bli. wah, oke. Nah, malam ini nih beruntung banget ya, saya ditunjuk, diberi kepercayaan untuk sekolah bisnis kami, 501 System Indonesia, untuk mewawancarai ya salah satu founder dari 501 System Indonesia, yaitu Bapak Suhendra Setiadi. Oke, saya akan ceritakan sedikit ya profilnya Pak Suhendra. Jadi Pak Suhendra itu seorang profesional dan seorang pebisnis. Beliau itu sudah membangun karir di salah satu perusahaan multinasional, PT Softex Indonesia, dan beliau waktu itu menjabat Direktur Supply and Change. Jadi saya pikir posisi beliau waktu itu di sebuah perusahaan sudah salah satu yang top rank ya. Dan yang menarik dari Pak Suhendra waktu itu adalah, yang saya lihat waktu pertama kali ketemu adalah Pak Suhendra ini orang yang sangat terbuka pemikirannya. Jadi beliau adalah seorang walaupun seorang employee ya, walaupun direktur, beliau itu punya wawasan yang sangat besar terhadap dunia bisnis. Dan pada saat itu pun beliau sudah melakukan beberapa bisnis yang lain sebelum di usaha energi Kangen Water. Dan pada saat itu bersamaan waktunya beliau masih menjabat di perusahaan tempatnya bekerja waktu itu. Ya, di luar itu ini yang beliau kerjakan. Jadi teman-teman nanti bisa melihat profil beliau lebih lengkap di Instagramnya, follow Instagramnya atau follow Facebooknya. Ya, jadi ini ada beberapa di InnoCycle, jadi satu perusahaan yang merecycle plastik ya untuk dijadikan barang-barang yang berguna. Ya, nanti teman-teman bisa follow juga Instagramnya Plastic Pay. Jadi saya nggak akan ceritakan terlalu banyak di sini. Dan di bawah itu ada pencapaian-pencapaian beliau juga di Energi Kangen Water. Jadi walaupun saya yang mengajak beliau di bisnis ini, ternyata performanya luar biasa dan sekarang ranking beliau juga sudah di atas saya. Saya bangga sekali dengan Pak Suhendra ini. Oke, itu ada juga perusahaan, Andira ya nggak salah, yaitu salah satu perusahaan yang memasukkan medical device juga kalau nggak salah dari Jerman gitu. Nanti beliau akan cerita panjang. Jadi beliau adalah owner ya, sekaligus juga founder di beberapa bisnis yang beliau bangun ya. Ini mungkin bisa dibaca teman-teman ya, termasuk di 501 System Indonesia di bisnis energi beliau juga diangkat menjadi seorang founder. PT InnoCycle yang tadi saya sempat ceritakan ya, bergerak di bidang recycling plastik. Jadi saya melihat visinya Pak Suhendra sangat luar biasa ya, terhadap concernnya terhadap lingkungan. Jadi mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Keren ya teman-teman ya. Nah, sebagai seorang profesional yang saya lihat kan, apapun yang kita kerjakan ya, sebagai profesional atau sebagai pebisnis atau sebagai employee, apapun itu, saya pikir ujung-ujungnya yang kita kejar apa sih? Yang pasti bukan uang, betul nggak? Yang kita kejar adalah sebuah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bukan hanya uang, tapi juga waktu. Nah, ini kalau kita melihat dalam sebuah bisnis ya, teman-teman ya, yang saya belajar dari Pak Suhendra. Beli gede katanya. Kalau mau ngelihat bisnis, lihat dulu ujungnya. Baru kita pelajarin caranya kalau kita udah cocok sama ujungnya, sama hasil yang kita inginkan. Nah, di bisnis apapun yang kita lakukan ya, ujung-ujungnya yang kita cari itu sebenarnya apa sih? Uang dan waktu. Dan saya melihat seorang Suhendra Setiadi, dia sudah berhasil mengumpulkan itu. Dan pada saat di satu titik beliau mengenal Kangen Water, ya, dia menjadi lebih punya banyak waktu untuk dihabiskan dengan keluarganya, ya. Kalau kita ngomong sukses, salah satu yang kita inginkan semuanya pasti ingin liburan, ya kan. Nah, nanti beliau akan cerita gimana sih dia bisa mencapai ini semua. Nah, ini liburan-liburan beliau yang mungkin nanti suatu saat bisa juga kita mengalaminya, ya.
Karena pada saat satu titik nanti kita punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu, ini semuanya akan bisa kita raih. Ya, ini beberapa dokumentasi yang beliau kirim ke saya bersama keluarga, liburan ke luar negeri, dan liburannya itu luar biasa. Kalau kita liburan cuma seminggu gitu ya, liburnya ke Bali hanya weekend. Di Pak Suhendra dan keluarga ini udah bisa libur sebulan ke Inggris, libur sebulan ke Turki. Ya, saya pikir perjalanan mereka untuk liburan itu tuh luar biasa ya. Waktunya itu nggak cuma hitungan hari, bisa hitungan minggu-mingguan gitu, cukup lama gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang dihasilkan ya, apapun bentuk bisnis kita. Nah, ini salah satu yang beliau dapatkan juga dari usaha Kangen Water adalah investasi ya, investasi sebuah villa di Sanur ya, yang saya sendiri sempat ke sana. Ya, investasi beliau ini sekarang menjadi investasi yang menghasilkan tiap bulannya, tiap tahunnya gitu ya. Jadi saya yakin semua dari kita suatu saat ingin menjadi seorang investor yang mendapatkan yang namanya passive income. Dan saya sendiri melihat ya, bukan hanya saya ya, mungkin teman-teman yang lain juga sudah melihat bahwa usaha Kangen Water di Enagic ini adalah salah satu alat ya, salah satu batu loncatan sebuah percepatan income di mana nanti kita bisa akan melanjutkannya ke dalam kuadran yang disebut kuadran investor ya. Nanti suatu saat semoga amin kita doakan dengan usaha kita yang serius di bisnis apapun termasuk di Kangen Water kita akan bisa dapatkan ini semua. Oke ya, beliau juga udah nambah berapa propertinya ya kan. Ini apartemen di Jakarta yang baru aja keluarga Suhendra tambahkan ke salah satu list investasi mereka gitu. Dan ini rumah yang di Kebun Jeruk yang sekarang rumah tetangganya pun udah bisa dibeli oleh Pak Suhendra. Jadi kalau dilihat di foto bawah nih yang sebelah kiri, ya Pak Suhendra begitu dedikasinya membangun bisnis Kangen Water, dan di salah satu ruangan yang disiapkan itu adalah ruangan training untuk tim-timnya Pak Suhendra, atau malah kadang-kadang mengundang tim lain atau undangan yang ingin mendengar presentasi beliau di sana. Saya yakin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya terhadap bisnis ini. Dan malam ini saya akan coba rangkum aja. Sorry, suara saya kedengaran jelas atau agak delay ya? Bisa dikasih di kolom chat gak? Suara saya bisa didengar dengan baik. Oke, jelas. Oke, saya sudah kumpulkan kurang lebih ada 10 pertanyaan nih. The top questions yang biasanya ditanya untuk pelaku bisnis di Enagic. Terutama untuk Pak Suhendra malam ini nih ya. Mungkin pertanyaan yang pertama nih. Pak Suhendra ini kan seorang profesional. Udah jadi direktur di PT multinasional, lalu juga sudah punya beberapa bisnis lain gitu kan. Nah, pada saat Pak Suhendra ya, mengenal sebuah bisnis yang bentuknya baru ya, bisnis direct selling ya. Gimana sih pandangan sebelum kenal dengan namanya model bisnis direct selling ini? Bisa nggak mungkin diceritakan sedikit? Oh iya, pertanyaan klasik. Iya, Beli Gede, thank you pertanyaannya. It's a very good question. Saya memang beranjak dari dunia pebisnis, atau saya bekerja melakukan bisnis ya. Saya bekerja pun itu kan untuk melakukan sebuah bisnis ya. Saya itu memang nggak tahu nggak ngerti. Saya dengar, tapi saya nggak tahu dengan pasti apa itu sih direct selling, apa itu sih MLM gitu loh ya. Saya nggak terlalu paham, tapi saya nggak ada negativity ya atau apapun itu mengenai dunia direct selling ya, karena saya paham bentuk bisnis itu nggak masalah, bisa bermacam-macam. Tetapi kan di dalam sebuah bisnis, coba aja look up in the dictionary, bisnis itu apa sih? Itu kan adalah hanya simple proses transfer produk ya dari satu tangan ke tangan orang lain yang memiliki harga dan akhirnya bisa mendapatkan profit. Itu dulu tuh bisnis. Jadi dagang. Saya tahunya itu adalah dagang. Mau sistemnya mau seperti apa, bagi saya nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi saya nggak terekspos terhadap bisnis direct selling atau MLM. Ya,
Karena saya itu dipesenin sama orang tua saya. Ya, waktu saya berbisnis, ini ada hal nomor satu. Kalau kamu mau melakukan bisnis, Hen, itu dia bilang nomor satu loh, bukan nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Itu nomor satu, jaga nama, dia bilang. Jaga nama kamu. Nama kamu adalah hal yang paling mahal. No question, ya itu harus dijaga. Nah, jadi saya itu sangat berhati-hati bila kita itu, saya itu ditawarkan untuk sebuah bisnis dalam bentuk apapun itu ya. Dan saya memang ada beberapa kali terekspos, ada yang menawarkan saya produk-produk MLM. Bukan saya melihat bentuknya loh, bentuk bisnisnya itu loh, Beli Gede. Ya. Tapi saya ngelihat pertama ya, sama persis yang seperti Beli Gede paparkan tadi. Simple, yaitu company profile-nya loh gitu loh Pak Beli Gede. Jadi kita melihatnya objektif aja ya. Objektif aja. Objektif aja kita melihat ya, parameternya objektivitas. Oke. Dan saya lihat company profile-nya aja. Dan seringkali pada saat itu dulu ya saya dijelaskan, saya kan memang di kantor kan juga menerima banyak tamu yang ingin menawarkan produk-produknya, yang nomor satu saya lihat adalah company profile-nya Beli Gede. Sama aja gitu kan? Sama aja, ya kan? Dan waktu saya ditawarkan dulu ya, ini barang-barangnya produknya produk baru. Oke. Ya karena memang sering kali MLM itu menggunakan produk yang unik dan baru, betul nggak Beli? Iya. Jadi saya lihat produknya baru. Saya lihat perusahaannya yang bikin, saya nggak gitu kenal juga, reputasinya belum terbangun gitu loh. Saya nggak tahu udah berapa tahun dia itu eksis. Ya kan, produknya apa aja, apakah memiliki sertifikasi, apakah ada yang benar-benar tanpa di endorse, memang merekomendasi secara open. Ya. Jadi company-nya banyak yang nggak jelas. Yes. Banyak yang legalitasnya aja tanda tanya. Itu yang preventing saya untuk masuk loh Beli Gede. Jadi itu seperti ya, taruhan kalau kita salah pilih produk, nanti nama kita jadi nggak bener gitu di luarannya nggak? Bener iya Beli. Dan saya juga kan waktu itu, walaupun di bisnis konvensional ya Beli ya, saya pun juga udah pernah ada pengalaman. Saya masuk ke bisnis konvensional, saya invest di property agency. Ditawarkan oleh sepupunya Vivi, ya. Foundernya adalah sepupunya Vivi, ahli dari properti. Ya, saya ambil franchise-nya. Berjalan, ya, saya tidak mau menyalahkan siapapun ya, tapi baru jalan kira-kira 1,5 tahun, foundernya meninggal dunia karena stroke. Ya, lalu karena memang sistemnya belum terlalu terbentuk, akhirnya ya seperti itulah. Puji Tuhan, property agency saya bangkrut dengan faktor-faktor yang lain juga. Puji ya. Saya masuk ke sebuah bisnis, saya import mesin kopi dari Swiss. Waktu saya itu, juga pernah. Waktu awal kenal tuh masih ada tuh mesinnya di rumah. Masih ada, memang masih ada itu. Ya. Nah, di situ pun aja saya itu Kejeblosnya bagaimana? Saya sudah waktu 1,5 jalan, 1,5 tahun coba bangun bisnis itu, lalu tiba-tiba prinsipalnya tutup. Website-nya ditutup. Ya. Itu Beli, pelajaran buat saya yaitu apa? Pembeli saya itu bukannya melihat produknya, dia melihat siapa? Muka saya Beli. Ya. Oke. Yang dia ingat tuh bukan produknya, Suhendranya itu yang dia ingat. Ya. Nah, jadi saya nggak ada pikiran negatif atau apapun mengenai bisnis network gitu ya, atau bisnis MLM sama sekali waktu itu. Saya cuma objectively ngelihat eksistensi dari produknya, dari perusahaannya, dari kredibilitasnya itu loh, Bli. Ya, jadi saya ingat banget tuh di awal juga sama sekali kita nggak ada ngomongin tentang bisnis ya. Kita ngomongin tentang manfaat produk aja, dan perusahaan ini, mesin ini dari mana sih bro, Beli Gede kata saya bilang dari Jepang. Oke, itu udah menjadi satu nilai plus, dan waktu itu tanpa lama pikir ya, Bro Hendra memutuskan oke, gue mau mesin ini buat kesehatan ya kan gitu ya, urusan bisnisnya belakangan gitu kan. Yes. Jadi ya saya lihat dari nomor satu adalah barang dagangannya kita loh Beli. Oke. Karena sistem bisnis itu ya apapun itu ya kita ini berdagang. Yes.
kita ini berbisnis. Ya. MLM atau apa, kalau saya justru melihatnya saya agak kesampingkan gitu loh, Bli. Ya. Yang penting produknya ini kredibilitasnya bagaimana, bisa nggak sih mempertahankan nih harga muka ini nih, harga nama Setiadi, ya dan produk. Kenapa, Bli? Seperti pesan orang tua. Yes, number one, the most expensive thing in the world is our name. Ya, nama brand. Ya, jadi saya lihat selalu dari nomor 1 dan MLM malah ya, kalau menurut saya itu benar-benar adalah sebuah bonus luar biasa. Wow, bonus tuh. Ya dong, karena waktu saya masuk ke sebuah bisnis, saya lihat barangnya bagus, company-nya semua dari company profile itu saya udah review oke, barangnya ini saya jual, saya mendapatkan target net income. Saya punya net profit berapa? Saya mesti lihat itu dulu aja. Oke, ujungnya dulu. Ujungnya saya dapat berapa nih dagang ini nih? Gitu ya nggak? Setiap dagang kan seperti itu. Kita mau buka toko, kita mau buka apa, mau jualan handphone, kita berdagang. Berdagang apa? Cari untung. Untungnya kita berapa? Yes. Saya lihat itunya dulu. Iya. Bisnis konvensional tanpa embel-embel bonus yang bisa berkembang, membangun sistem, itu aja dijalanin. MLM menurut saya bonus besar di sebuah bisnis bila produknya dan company-nya itu sudah oke gitu loh, Bli. Itu pandangan saya loh. Jadi tetap aja dulu kredibilitasnya dicek ya. Saya pasti nomor 1. Nomor 1, jadi saya nggak melihat bahwa network marketing jelek atau apa begitu. No. Itu orangnya lah atau perusahaannya lah memang lah. Ya. Saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggak? Ya, silakan Bli. Silakan Bli. Sekarang sebagai seorang profesional ya, yang udah sukses gitu, kok bisa sih tertarik akhirnya di bisnis apalah disebutnya direct selling atau network marketing atau apalah itu? Apakah Bro Suhendra melihat potensi yang berbeda di model bisnis ini dibanding bisnis konvensional yang dikerjakan sebelumnya? Jadi kembali tadi ya Bli ya, kembali ke hampir mirip ke pertanyaan nomor 1, saya itu nggak sembarang tertarik ke bisnis direct loh, Bli. Oke. Ya, jadi bukannya sembarang bisnis direct marketing setelah ini saya seneng gitu masuk di bisnis direct. No way. Nomor 1 kan ini dulu gitu loh. Ya. Jadi saya tertariknya itu bukan karena sistem bisnisnya, tapi saya tertariknya karena memang perusahaannya, company-nya, dan lain-lainnya gitu loh, yang saya cari tahu, saya korek-korek gitu loh. Ya. Itu yang membuat saya tertarik gitu. Dan saya nih Bli ya, nggak tahu banyak lah ya mengenai dunia-dunia seperti network atau apapun. Yes. Cuman saya tahu, saya paham, benar-benar paham fakta-faktanya. Fakta-faktanya yaitu fakta mengenai bisnis. Bisnis itu makanya banyak sekali, termasuk saya dulu, waktu saya masih bekerja sebagai direktur, untuk masuk ke sebuah bisnis itu nggak mudah, Bli. Iya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan, ya, karena di dalam bisnis itu kan fakta ya, Bli ya, ini fakta ya, Bli ya. Ya, betul. Dari total population aja, itu cuma 5% pebisnis. Oke. 95% adalah employee ya? Banyak kan itu employee, ya, atau self-employed. Oke. Cuma 5%. Jadi saya disuruh masuk ke sana, walaupun saya mau gitu ya, ada burning desire. Tapi, waduh, nggak gampang ini. Yeah. Dan saya lihat lagi, fakta nih, benar-benar fakta lagi, dari 5% itu, yang sukses cuma 2%. Oke. Yang lain bukannya gagal loh. Yeah. Jadi bisnis yang biasa-biasa aja. Oh, oke. Ya. Translate-nya Beli Gede, bisnis yang biasa-biasa aja, apakah bisa ngegantiin income saya yang udah ratusan juta sebulan? Nah, ini dia nih. Itu kan Beli maksudnya. Betul. Sehingga saya ini harus mengorbankan sesuatu nih kalau saya mau masuk ke bisnis.
Saya Ya. udah cerita di bisnis-bisnis saya yang sebelumnya, mesin kopi, mesin yang itu semua itu akhirnya puji Tuhan gagal. Jangankan ngomongin mau replace income. Ya, ya, ya. Yang ada minus kali ya. Yang ada ini bagaimana? Saya kan cash flow di rumah kan harus Ya, jalan, beli. betul, betul, betul. Logik kan beli, Ya, cash flow di rumah harus jalan. Saya ya. mengorbankan sesuatu harus dengan segala jenis perhitungan. Nah, kenapa saya masuk ke dunia Enagic ini? Karena semuanya itu ada bukti-buktinya nyata. Saya ngecek bukan hanya di lokal Indonesia. Ya. Seperti Beli Gede kan kita tahu kita masuk ke komunitas internasional pebisnis di Enagic internasional. Ya. Dan di sana itu saya bisa cek. Teman-teman di luar sana juga bisa cek mengenai kredibilitas dari company ini, umurnya, ya apakah bisnis ini bisa dijadikan long term, itu Yes. saya cek semua. Ya. Dan akhirnya bisnis ini karena semua itu syarat-syaratnya udah bagus, barang dagangannya jelas. Barang dagangan saya ini adalah mesin ionisasi berstandar medis, menghasilkan air berstandar medis, the best of the best in the world, yang dipakai di rumah sakit, direkomendasi dokter-dokter, dipakai sama Bill Gates, dan bla 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 bla. Betul nggak, Bli? Itu barang dagangan saya loh. Ya, 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 ya. Nah, dengan barang dagangan saya dikasih lihat nih, bro, barang dagangan ini bisa kasih profit margin segini. Oke. Di 2 mesin pertama. Oke. Di 8 mesin berikutnya dapat profit margin segini. Ya kan? Lalu dari 10 mesin berikutnya dapat profit margin yang udah 3 kali lebih gede dari yang itu. Dan itu kan saya bisa hitung dan saya bisa calculate. Ya, ya, ya. Oke. Benar nggak, Bli? Benar. Jadi kalau semua ini bisa hitung. Dalam bisnis kan semua itu. Saya hitung-hitung, ya. Nah, kalau saya berhasil jual dagangan saya 100 mesin, saya bisa dapat duit 1,2 dan sampai 1,6 M miliar, ngomongin net profit, Bli. wow, oke. Kan gitu loh. Kan ini dagang Bisnisnya nih. Ini dagangan saya nyari untung. Untungnya berapa? Saya lihat ini untungnya adalah bisa 1 sampai 1,6 M Oke. net profit. Jadi teman-teman di luar sana kalau mau masuk ke sebuah bisnis apapun ya silakan, hitung aja. Ya, ya. Berapa yang untuk dapetin 1 M, berapa produk yang harus dijual. Ya, effortnya. Effortnya, macam-macamnya. Nah, jadi di situ, Bli, saya bukan sama tertarik terhadap bisnis direct selling-nya gitu loh, Bli. Yes. Oke. Ini terhadap eksistensi, terhadap partner bisnis saya itu siapa. Oke. Kredibilitasnya siapa. Ya, Mau ya. ada perusahaan yang lain yang mau kasih mungkin 5 kali lebih besar dari Enagic, tapi pas saya cek mungkin umurnya baru 1 tahun, mungkin nggak saya mau. Penting juga tuh ya. Kan, ya nggak? Produknya dipakai di mana aja. Baru ada di Bangladesh. Nah, lo bagaimana, Bli? Ya, 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 ya. Banyak Itu banget nama kan saya yang kan menawarkan sebuah kesempatan gitu kan. Oh, ini kan karena ini baru mulai, Pak. Jadi kesempatan Bapak untuk menjadi yang pertama ya. Itu Nah, saya itu tidak mau malah. perlu Itu saya tolak. dipertanyakan ya. Kalau itu definitely saya tolak, Bli. Ya, Kalau ya, umpamanya saya punya ini ya mindset ya, karena ya. prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan orang tua saya, semua itu benar-benar saya pegang. Jadi Bagaimana yang paling asik itu kita cari yang udah lama di dunia tapi baru di Indonesia, betul nggak? That's one of the best. That's the point. Makanya inilah kita, Bli. Saya bilang kan kita kan selalu ngomong bahwa ini adalah pemberian Tuhan, betul nggak, Bli? Ya, amin, amin. Betul. Bener nggak? Karena memang nggak banyak, Bli. Ya. Saya mesin kopi, saya dapat yang mereknya Asuka, kayak merek Jepang tapi dari Swiss. Itu bukan merek top, Bli. Iya, iya, iya. Itu merek apa? Yang merek top itu sudah dipegang sama distributor kopi di Indonesia yang udah lebih besar dari saya, udah 20 tahun lebih besar dari saya gitu loh, Bli. Oke. Saya dapatnya ampas-ampas itu aja saya ambil dan akhirnya benar prinsipal saya jebol gitu loh, Bli. Oh. Itu belum ngomong lamar Soko gitu ya, belum ya? Belum ngomong, itu udah dipegang orang, Bli. Iya. Bisakah saya pegang? Nggak bisa. Betul, betul. Saya udah kalah set dulu gitu loh, Bli.
Nah, uh, bisa saya lanjut nggak ke pertanyaan selanjutnya Lanjut nih? beli itu Nah, ya udah. yang Jadi menjadi gitu beli penasaran kira-kira. nih kan, ini kan ada sebuah bisnis baru yang dijalankan di saat bersamaan waktu itu sudah menjalankan bisnis-bisnis yang lain plus full time menjadi direktur ya kan di PT Softex Indonesia waktu itu. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, yang menjadi alasan dan kendala banyak orang, gua nggak punya waktu nih buat ngerjain bisnis. Bener nggak? Nah, yang menjadi pertanyaan terbesar itu seorang Suhendra Setiadi menjabat direktur yang waktu itu saya beberapa kali sempat nginep di rumah beliau. Saya bangun pagi, Pak Suhendra udah berangkat kantor, ya. Pulangnya malam-malam, masih pakai baju batik waktu itu. Ya. Yang menjadi pertanyaan, waktunya di mana lo untuk nambahin sebuah bisnis baru gitu loh untuk bisa ngerjainnya, bener nggak? Yes. Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak orang nih. Tantangan ya beli ya, tantangan kita ngomongin benar-benar tantangan di dalam bisnis. Ya. Dan sekarang juga kita lebih spesifik tantangan di dalam bisnis bersama partner kita Inagic Global. Betul nggak beli ya? Itu ya pertanyaannya ya. Nah, izinkan saya mau share screen karena memang banyak sekali tantangan di luar sana yang kadang-kadang kalau kita tidak memfokuskan the most important challenges. Kita jadi mabok sendiri, akhirnya nunda, nggak buat keputusan, itu peluang lewat, nggak balik lagi. Yes. Betul nggak, Bli? Ya, saya tuh belajar banget tuh tentang momentum ya di bisnis itu dari Bro Suhendra tuh. Wow, itu luar biasa. Jadi izinkan saya teman-teman untuk saya mau share screen mengenai tantangan-tantangan yang ada di luar sana yang wajib kita perhatikan ya. Sebentar ya, saya mau share yang mana sih ini aja deh. Oke, aduh ini kok nggak bisa ya. Bentar. Ini gimana ya? Ini saya mau pencet share screen kok itu di sebelah kanan biasanya ada gambar slide. Nggak, ini ketutup. Justru ketutup sama ininya, Li. Ketutup sama... Oke, aku tarik Om, biar bisa. Di atasnya tuh ketutup. Saya mau ini ketutup. Oke. Di sayanya nih, saya mau masuk ke itu. Udah tak ilangin Om. Beres. Ya sayanya nih nggak bisa. Kok di saya punya kok kagak naik-naik ya. Di drag aja, di drag. Di drag bagaimana ya? Drag queen. Saya mau coba, host disable participants sharing nih. Coba Mas Aris bisa minta tolong hostnya ke ini. Udah Om, silakan. Oke. Nah, ini bukan itu. Ini nih bagian atas ini saya punya nih nggak mau naik-naik nih, nggak mau hilang-hilang di bagian atasnya. Coba saya kecilin sedikit. Design slideshow from kok gini ya. Ini di bagian ini deh. Saya nih nggak tahu gimana nih. Saya punya ini. Coba ini. Ya. Bukan ini, iya bukan ini, bukan. Tapi kalau kita ngelihatnya sih dari sini full. Iya, yang di sayanya ini, yang coba ya. Saya mau ke ini apa jalanin PowerPoint-nya. Itu harus di full screen dulu. Ya, design slideshow from current slide. Yes. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus paham dulu kalau kita mau memilih bisnis, tantangan yang kita harus hadapi itu sebetulnya cuman ada 6 ini nih yang saya bilang itu bisnis kita harus cermat. Jadi mau bisnis kita apapun ya. Ini bisnis apapun yang kita mau masukin. Kita harus saya mengerangkumkan nih ke teman-teman nih. Jadi supaya nggak mabok. Objektif ya.
Iya, supaya kita jadi objektif Yes. menilai sebuah bisnis. Oke. Yang saya rangkum dalam yang namanya bisnis cermat. Cermatnya itu ditulis terbalik. Dari bawah tuh. CERMAT. Nah, jadi tantangan yang kita selalu pengen kalau mau di dalam berbisnis, bisnis mau income gede. Betul nggak? Mau net profit bagus. Tapi kita lihat dulu. Bisnis itu waktunya untuk balik modal berapa lama? Ya nggak? Modal yang akan digelontorkan untuk kita mendapatkan income tersebut, itu kuat nggak kita? Sanggup nggak kita keluarkan itu? Income besar siapa yang nggak mau? Tetapi di dalam bisnis konvensional itu berjalan paralel. Kita mau income makin besar, berarti modal yang dikeluarkan makin besar. Saya kasih contoh, umpamanya mau bisnis apapun. Contohnya satu toko. Satu toko itu ada di suatu market, sudah 5 tahun, income-nya setiap bulan 30 juta. Betul nggak? Mau Indomaret, Alfamart, sama aja semua. Ya kan? Ya, itu memang marketnya hanya sanggup absorb seperti itu. Dia mau mengelebarkan sayap, mau income jadi double, jadi 60 juta, dia harus cari karakteristik market yang sama dan dia harus melakukan reinvestasi. Setuju nggak beli ini? Setuju. Jadi modal itu akan seiring dengan income yang kita mau terima. Dan jelas modal makin besar, resikonya juga makin besar. Ini yang kita harus bicarakan. Ya. Kalau masuk sebuah bisnis. Ya nggak? Duit ada, umpamanya. Resiko kita bisa terima. Nah, sekarang di bagian effort itu adalah waktu, tenaga, resources, semua yang akan kita keluarkan untuk mendukung bisnis ini. Kita sanggup nggak? Punya waktu nggak? Ya nggak? Ya. Dan kompetisinya seperti apa di dalam bisnis ini? Ini yang kita harus lihat. Ini adalah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di semua jenis bisnis beli gede. Ya, betul. Umpamanya bisnis apapun lah ya. Bisnis apapun. Even di dunia profesionalisme. Even kita bekerja, mau dapat income 100 juta sebulan. Ya. Saya dibilangin kalau di Enajik itu bisa 1,2 sampai 1,6 M. Kalau saya itu berarti kalau dibagi-bagi 12 aja itu udah 100 juta lebih. Ya. Bandingin aja di dunia profesional. 100 juta sebulan. Pangkat apa kalau di dunia profesional? CEO, director, ya kalau di perusahaan besar, waktunya berapa lama untuk mencapai posisi itu kalau nyampe? Ya. Ya udah nggak? Modalnya memang di biaya sekolah. Ya. Kalau umpamanya di dalam ini, ya betul nggak? Nah, tapi resikonya kalau untuk mencapai posisi seperti itu, tinggi nggak? Ada jelas banyak tinggi. faktor X gitu yang menentukan. Banyak faktor X. Effortnya juga terutama di pemikiran, di stres, itu gila-gilaan. Kompetisinya juga tinggi. Ya, nah, lihat di konvensional bisnis nih, ini challenges nih. Ini tantangan nih. Karena kita mau berdagang. Kalau kita mau dagang, dapat 100 juta per bulan net profit yang bisa kita pakai. Jangan ngomongin sales, jangan ngomongin gross profit, karena gross profit sebagiannya udah harus masuk lagi semua ke dalam perusahaan. Kita ngomongin net profit. Net profit, perusahaan bisa segini, itu perjalanannya juga panjang, beli. Ya. Nggak gampang orang membangun bisnis. Ya, Sering temennya kalau kita lihat anak muda naik Mercy, katanya punya pabrik, yang mungkin pabriknya yang bangun engkongnya, beli. Iya, ini sering banget ya ngobrol tentang ini ya. 2 generasi sebelumnya udah dimulai. Udah mungkin berpuluh-puluh dekade yang lalu sudah dimulai. Modalnya yang tadi saya udah bilangin kan seiring dengan apa ya income yang kita mau. Ya. Ya dong, kalau kita simple, punya barang dagangan, mau untung 100 juta sebulan. Iya nggak? Ya. 100 juta, let's say kita dapat net profit 10%, itu aja udah bagus. Bagus banget 10%. Itu ya, 10%. Iya dong, artinya modal kita mesti berapa, beli? Ya, 1 miliar. Ya. Itu kalau semuanya bayar cash.
Ya, itu lagi masalahnya ya. Kalau diutangin, berarti modal kita harus 2 miliar karena utang sebulan. Iya. Kalau sebulan, ya nggak? Utangin 2 bulan, kita berarti 3 miliar untuk kita gelontorkan. Kan sesimpel itu dalam hitungan bisnis, Bli. Ya, ya. Ini yang mungkin banyak teman-teman yang nggak sadar ya pada saat melakukan ini belum dipertimbangkan benar-benar gitu loh. Betul. Nah, resikonya seperti apa? Ya. Resikonya bukan main tinggi karena resikonya kita ngomongin uang yang akan hilang. Ya. Potensi rugi. Jangan pikir untung aja, di dalam bisnis ada sisi gelapnya, yaitu apa? Potensi rugi. Effortnya bisnis makin gede di bisnis tradisional, waktu kita akan makin tersita. Ya. Ya. Nah, kompetisinya, teman-teman bayangin sendiri aja. Di luar sana, teman-teman sekarang mau bisnis online, pikirin aja, cari barang apa aja yang coba tidak ada kompetisinya atau kompetisinya sedikit. Mau face shield kayak yang katanya bisa jaga masa ini, mau masker kayak, mau apa kayak, segudang kompetitornya. Iya. Betul nggak? Betul banget. Nah, ini tantangan yang dibilang secara bisnis, secara general. Dan tadi ke pertanyaan saya, tantangannya saya apa? Tantangan saya di Enagic tuh ini, cuman beli gede. Ya. Jadi tuh di compare ya. Iya, kita compare aja nih. Ya, kita compare aja. Saya dapetinnya 1,6 M, 1 M lebihnya itu di 1 tahun. Waktunya kan bebas karena nggak ada target. Ya. Ya kan, modalnya boleh dibilang yang sangat rendah. Ini modal UMKM. 50 juta kok. Buka warteg aja di Jakarta nggak bisa. Oke. Ya kan, effortnya juga rendah, kompetisinya juga rendah, Bli. Jadi kalau saya lihat tantangan saya ya beginilah, Bli. Ya, ini bisnis konvensional, tantangannya begini beratnya. Kalau di Enagic, ya ini income-nya gede, bisa miliaran, tapi waktunya pendek. Saya dapatnya cuma setahun, beli gede dapat 1,6 tahun, modalnya juga cuma UMKM, resikonya nggak ada, karena kan ntar saya kasih lihat buat bisnis modelnya. Effortnya juga cuma sharing 1 kali sehari. Kompetisinya juga sangat rendah. Saya yakin teman-teman banyak ditanya, tahu Kangen Water ya banyak yang belum tahu. Iya, betul. Betul nggak? Ya, jadi ini saya punya tantangan, ya, dan saya lihat nih, saya mau kasih satu share lagi. Jadi tantangannya kita ya ini, gitu loh. Ini ya lihat tuh, berbisnis dengan Enagic. Jadi kalau teman-teman lihat ini tas saya penuh tantangan atau enggak, aduh, kalau dibandingin dengan bisnis yang lain, Bli, kalau kita paham, kita itu udah kayak dikasih bantal sama Tuhan. Modal udah gede kalau bisnis biasa. Kalau di Enagic modal UMKM. Risiko nggak ada. Lokasi bisa di mana aja. SDM nggak perlu. Waktu fleksibel. Karena apa? Ini karakteristiknya, Bli. Ini karakteristik bisnisnya yang benar-benar saya lihat, yang benar-benar saya bilang, ini pemberian Tuhan. Bisnis apa yang tanpa stok? Bisnis apa yang tanpa target kita loh? Bisnis Enagic loh. Iya. Benar nggak? Iya. Nah, saya ada mau kasih satu ilustrasi lagi nih, Bli. Terakhir nih, Bli ya. Sorry ya, Bli ya. Ini agak panjang nih, saya mau jelasin nih. Ya, ini kan kita tahu, sering dengar nih. Ini sering dengar mengenai bisnis Enagic itu direct selling seperti ini. Betul nggak di tengah-tengahnya ini? Ya. Saya mau share pengalaman aja nih, Bli ya. Sorry ya. Itu distributor kan maksudnya ya? Iya, nih kita distributor nih di sini nih. Ya nggak? Tengah ya. Nah, kita lihat di sini di bagian atas. Ini kan bisnis konvensional nih, yang ngomongin tantangannya nih, ya Bli ya. Tadi Bli Gede sudah bilang bahwa saya memang owner dari PT Andra Primajaya, supplier medical device yang saya supply ke rumah sakit. Ventilator ya? Ya, salah satu unggulan saya adalah ventilator. Oke. Ya, nah untuk saya mendapatkan bisnis itu loh, Bli, saya mau kasih lihat prosesnya. Saya kan deal dengan factory.
Ya. Pembuat mesin. Sebelum saya bisa maju ke sini, saya sudah harus siapin infrastruktur dulu di Indonesia, yaitu apa? Saya harus adain kantor. Ya. Saya harus ada company profile. Waktu itu terus terang aja saya bohong-bohong bikin company profile. Nakal banget. Ya karena apa? Saya mau cari prinsipal. Ya. Ya nggak? Saya udah harus ada employee. Saya harus ada foto-foto kantor saya. Dan yang paling berat apa? Izin beli. Ya. Izin resmi dari negara sebagai supplier medical device untuk rumah sakit. Itu bisnis belum jalan sama sekali. Itu ratusan juta udah keluar tuh beli untuk sewa kantor segala macam ya beli ya. Preparation aja nih, belum ngomongin kita mau jualan ya. Yes, lalu kita sama partner saya berangkat ke luar negeri ke medical show, trade show di Jerman. Bawa company profile. Kita di sana lewatin booth per booth. Cari perusahaan prinsipal yang mau kasih kita hak bisnis beli gede di Indonesia. Wow. Begging them. Iya. Saya coba jualan mengenai perusahaan saya yang umurnya baru seumur jagung. Dan akhirnya memang dengan usaha yang gigih, akhirnya saya dapat orang yang percaya, perusahaan yang percaya, yang mau mengasih saya sole distributorship. Ini baru di daerah sini nih beli. Oke, baru jadi ya kan? Ya. Nah, akhirnya saya seneng gembira bukan main, tapi saya udah harus tanda tangan kontrak penjualan, betul nggak? Betul. Kontrak penjualan itu isinya saya harus keluarin miliaran lagi. Karena apa? Saya harus bawa produknya ke Indonesia, saya harus beli dulu beberapa biji. Stok berarti ya? Saya harus punya stok dan saya harus punya beberapa produk display. Yes, ya. Betul nggak, Bli? Betul. Dan di situ saya juga harus kirim teknisi-teknisi saya ke Amerika. Saya dapat produk waktu itu dari Amerika, Bli. Untuk mereka training. Kalau bila produk itu ada masalah, itu cost lagi, Bli. Belum ngomongin jualan, Bli. Iya. Jadi kita mesti kejar ke sana untuk belajar juga ya. Saya setengah mati, benar-benar setengah mati. Yang akhirnya bisnis ini berjalan. Saya mendapatkan profit. Yang profitnya pun saya nggak bisa ambil banyak beli karena ini bisnis konvensional. Harus masuk lagi ke investasi. Iya, betul. Jadi ini teman-teman yang jalan bisnis konvensional betul paham banget ini. Iya. Itu beli. Ini tantangan beli, benar-benar beli. Sedangkan kita berbisnis di energi. Sorry, di bagian sini aja nih beli. Tahu nggak ventilator yang saya pegang? Apakah itu top of the top, best of the best product? Nah. No. Karena best of the best product sudah dipegang sama distributor di Indonesia yang sudah puluhan tahun dan sudah berpuluh-puluh kali lebih besar dari saya. Oke. Jadi dapat yang kelas 2 atau kelas 3 gitu ya? Yes, itu pun aja saya terima. Demi bisnis beli. Nah, kita lihat di sini kenapa. Saya menganggap tantangannya itu, kalau dibandingin sama yang di sini beli. Yang di atas itu, ya? Iya, kita di sini dengan hanya beli produk. Kita mendapatkan sebuah bisnis license yang karakteristiknya udah seperti ini, beli. Ya. Wow. Ngeri nggak, beli? Ya, benar. Dan di sini hasil yang kita dapat totally net profit di kita. Kita nggak usah balikin lagi ke perusahaan. Our business benar-benar total cash business gitu loh, Bli. Jadi ini kayaknya kalau dibanding dengan konvensional nih too good to be true. Aduh, Bli, ini pemberian Tuhan. Benar-benar, Bli. Dan sorry to say ya, bagi teman-teman yang banyak yang sudah stop menjalankan bisnis energi. Yes. Atau kadang-kadang waktu itu saya ngobrol di Grab. Saya di Grab, saya tahu dia bisnis lagi susah, nyetir Grab dia udah mengeluh. Saya introduction mengenai Kangen Water, langsung dia bilang begini, Pak, maaf Pak, itu bisnis MLM ya? Saya nggak suka Pak MLM Pak. Mati, saya bilang dalam hati. Siapa yang mati?
Iya, saya bilang ini orang gitu loh. Aduh, lu kalau mohon maaf, kalau kamu mau invest di bisnis konvensional, saya juga ada. Ayo invest. Kamu mau ambil saham saya berapa miliar? Nah, sama mati lagi ya. Nah, maksudnya banyak sekali orang di luar sana tuh nggak paham. Ya, jadi untuk mendapatkan semua produk yang the best seperti Enagic ini di bisnis konvensional, kebanyakan orang tuh nggak mampu beli. Yes, betul. Untuk mendapatkan distributorship-nya tidak mampu beli. Ya. Dan kita dikasih berkat dengan sebuah produk yang benar-benar net profit-nya besar sekali, bisa up to 35% dari nilai produk. Ya. Yang totally kita nggak usah reinvestasi, dan bisnis ini ditinggalin gitu loh. Mengerjakan bisnis yang lain, yang menurut saya kalau dia, apalagi dia kerjain bisnis konvensional lagi, dia jualan masker lah, dia jualan online lah, dia jualan apa, saya bilang dalam hati, sayang banget berkat yang udah dikasih sama Tuhan. Ya. Gitu loh, Bli. Ya, Jadi ini cara saya coba explain ya, Bli, ya, mengenai ini. Kita sering lihat mengenai konsep-konsep seperti ini di Zoom meeting, tapi saya cuma mau ngedalemin bahwa ini benar-benar sebetulnya reflection buat kita. Most people yang nggak bisa sanggup ngerjain yang pertama. Ya. Gitu loh, Bli. Ya, gitu Bli. Wow, ini kemudian terjawab nih, nggak tahu nih, terjawab nggak? Jadi kalau menurut saya tantangannya di sini di bisnis ini ya bayangin aja, yang lebih berat, jauh lebih berat yang saya kerjain. Iya, tapi masalah waktu tadi gimana tuh? Kapan ngerjain ini itu? Semua bisnis itu kan memang harus dilakukan dengan waktu ya, Bli, ya. Nah, Dan saya pun tahu, saya sudah melakukan banyak pengalaman di bisnis konvensional itu yang akhirnya tutup itu karena memang bisnis konvensional waktunya bentrok sama saya. Saya masih ada di PT Softtek Indonesia sebagai direktur, yang di sono kerja juga di waktu yang sama. Saya selesai jam 5, saya mau coba meeting dengan tim-tim sana, di sana juga udah tutup, udah pada pulang kantor. Udah pada bubar juga. Perhatian saya ke bisnis itu jelas udah sangat kecil dibandingkan saya ada di Softtek karena saya adalah pegawai di sana. Jadi fleksibilitas waktu di karakter bisnis ini luar biasa ya? Luar biasa. Nah, saya waktu itu minta izin sama istri saya, Vi, boleh nggak, Vi, saya jalan bisnis ini? Coba ya, kita coba-coba aja. Toh karakteristiknya bagus sekali. Saya lihat kan seperti ini karakteristiknya, ya kan? Kita toh udah punya mesinnya, toh udah ada license-nya. Saya jalanin. Saya jalaninnya bagaimana? Sewaktu makan siang, Bli. Saya keluar zona makan siang di kantor nih ya? Biasanya saya makan siang di kantor sama orangnya itu-itu aja. Oke. Waktu saya masuk ke bisnis ini, orang-orang yang itu-itu aja saya coba dagangin barang saya. Oke. Ya, dan kalau mereka nggak beli pun ya udah nggak masalah. Saya ganti waktu makan siang saya coba bikin janji dengan teman-teman saya yang lain. Oke. Makan malam juga begitu. Saya bilang, Pi, boleh nggak seminggu berapa kali saya makan malam sama orang lain? Di situ saya berdagang di waktu yang saya tidak mengganggu. Saya waktu jadi direktur di situ. Iya. Dan puji Tuhan di bulan ke 1,5 tahun, di bulan kira-kira 16, 17, atau 18, di bulan ke-18, income yang saya terima dari bisnis Enagic sudah melewati income yang saya titi selama 14 tahun. Wow. Wow. 2 tahun di Enagic nih. Karena dagangan saya bagus, Bli. Ya. Saya tapi tetap juga dong performa pelakunya dong kita bicara. Menurut saya nggak juga, Bli. Nggak juga. Saya bukan maksudnya performa pelakunya. Barang-barang ini nomor 1 kan karena saya udah pakai sendiri, Bli. Oke. Kita kan enaknya di sini pakai sendiri. Kita pakai sendiri itu kan artinya kita udah ngerasain. Kita ngomong juga udah berasanya udah dari hati. Kita memang bawa-bawa kemana-mana. Betul nggak, Bli? Ya, betul. Ya nggak? Orang jualan Rolls Royce, sales jualan Rolls Royce tetap jualan. Padahal dia punya Rolls Royce nggak bisa ngerasain setiap hari nggak juga. Iya, betul. Itu aja dia bisa jualan. Iya, itu poin. Salesnya Mercy memang punya Mercy, belum tentu, Bli, gitu loh, Bli. Bukannya aku ini ya, sorry ya. Iya. Itu aja bisa jualan kok. Tergantung ya kitanya aja. Ya, mereka nggak ngerasain aja bisa jadi sales ya.
Iya Apalagi bisa jadi sales. Ya nggak, dia kagak bisa bawa pulang itu Mercy. Kalau mau test drive palingan berapa menit doang di showroom dudukin di kursinya. Kalau ya. di sini airnya saya bisa kasih dia bawa pulang. Hmm, Airnya berbicara by itself. ya. Dia berasa minum airnya. Jadi it's no brainers gitu loh bagi saya ya, bahwa ini ya cuma ya berkat Tuhan lah Bli, gitu loh Bli, Ya. gitu Nah, loh. sekarang nih yang paling banyak nih yang menjadi kendala banyak orang kan yang saya dengar kan sebenarnya ya apapun yang kita lakukan itu termasuk di bisnis Enagic itu masalahnya bukan di penolakan gitu. Tapi bagaimana kita menghadapi pandangan orang-orang terdekat kita saat kita melakukan bisnis ini. Ya. Kita takut dengan pandangan orang. Nah, sekarang pasti Bro Sohendra juga ketemu kan saudara-saudara atau teman-teman partner bisnis yang sudah menjalani bisnis sebelumnya. Gimana sih mereka memandang Bro Sohendra melakukan bisnis ini gitu loh? Kebetulan ya Bli ya, Ya. kebetulan ya Bli ya. Saya sih orangnya nggak baperan ya Bli ya. Dan kebetulan di lingkungan saya juga mereka itu nggak masalah. Gak Nggak masalah. masalahnya kenapa? Mereka juga pebisnis, mereka tahu kita itu akan melakukan bisnis ya dari awal gitu loh Bli. Dari melakukan bisnis dari awal it's something that is respectable sebetulnya malah. Ada keringetnya. Malah kalau mau bisnis tiba-tiba kaya begitu ya malah ini jadi ditanyain jadi kalau mau itu adalah sesuatu yang biasa kita bilang bisnis itu dari awal. Ya. Pandangan orang lain sebetulnya saya juga nggak gimana juga ya. Rada nggak peduli juga lo gitu loh. Ya. Orang dia nggak tahu kok visinya saya. Saya kenapa harus menilai orang jualan sendal di Mangga 2? Saya nggak tahu kok visinya dia jualan sendal apa, Bli. Tapi kan banyak tuh orang-orang yang terjebak dengan latar pendidikannya karena mereka sudah investasi waktu di satu bidang tertentu, betul nggak? Kayak Bro Sohendra lah, sampai sekolah ke Amerika, sekolah bisnis dan segala macam. Ya termasuk saya juga ngalamin kan, sekolah udah berapa tahun di bidang arsitektur. Ada nggak sih yang pernah nanya gitu, lu serius? Udah sekolah jauh-jauh, udah bangun karir kayak gini, lu masih ngerjain kerjaan apaan sih? Ada teman baik saya Bli yang malah bilang gitu. Waduh. Dia bilang, gila lu, dia bilang gila lu. Sekolah di Amerika main MLM, saya digituin. Kalau nggak gila nggak gua bilang langsung. Tahu nggak saya jawab apa? Apa tuh jawabnya? Iya sih, memang sih. Kalau gua nggak main MLM, terus ntar nanti gue pensiun, anak gue masih butuh 1 tahun buat sekolah, gue ikutin lu deh, gue ikutin nasihat lu, tapi lu bayarin ya anak gue punya sekolah. Dia ketawa, ya itulah, saya dalam hati ya ketawa. Kebutuhan orang beda-beda. Yang ngomong mungkin dia terima warisan gede, tapi kan saya kan enggak. Ya. Saya sama Vivi kan berjuang. Ya. Saya punya kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi saya nggak pusing. Yang penting duitnya ada, duitnya halal. Ya nggak? Saya nggak perlu mikirin gengsi. Itu udah petua dari papi saya. Jangan pernah mikirin gengsi kalau lagi kerja. Tapi yang pasti kalau lu berduit, lu bergengsi. Udah titik itu aja. Iya. Benar-benar. Kecuali gengsi itu bisa dikumpulin, terus dikumpulin jadi poin. Bisa dijual, dapat poin. Itu lain ya Bli ya, kita kumpulin. Ini yang gila nih ya. Kalau makanya saya di bisnis Enagic itu ya, Bro Su, saya ngeliat bahwa apa yang mereka sampaikan bahwa apapun latar belakang lu itu nggak penting saat lu jalanin bisnis ini. Dan setelah saya lihat-lihat ya latar belakang teman-teman ya pelaku bisnis di Enagic itu segala macem loh. Ya sorry ya, dari yang mungkin sekolahnya cuman lulus SMP atau SMA atau yang S2, S3 sampai di Amerika atau di Inggris atau dimanapun, mereka punya kesempatan yang sama loh. This is wow. Ini nggak mungkin kita bisa lakukan di dunia profesional dan bisnis konvensional yang lain gitu loh. Bener banget, Bli. Jadi, saya setuju 100%. Bener kan, di mata Tuhan itu kita sama. Loh, di bisnis Enagic ini loh aplikasinya seperti itu. Yes. Wow, merinding nih jadinya. Bener nggak sih? Wow, it's a blessing. Yes. Oke. Mengenai yang hal sama saya tambahin sedikit ya Bli ya. Kita sama di mata Tuhan, tapi di dunia bisnis kita tidak sama. Iya.
betul. Contohnya karena kenapa? Di satu poin adalah when we start a business in conventional business, kalau kita memulai bisnis di dunia bisnis, apapun, kita itu starting not in the same position. Saya coba buka bengkel, umpamanya di satu lokasi, saya sudah dapetin pegawai-pegawai, saya sudah dapetin alat-alatnya, montir-montirnya, itu mungkin ada bengkel 20 rumah atau 20 ruko dari saya yang sudah 15 tahun lebih duluan dari saya, dengan teknisi yang lebih bagus dari saya, dengan modal yang lebih gede dari saya, so are we equal? Ya, benar. Tapi di Esnajik itu kita semua bisnis starting, kita itu equal opportunity. Mau saya kek, mau Mas Joko kek, mau beli gede kek, kita mulai dari distributor peringkat 1A. Dan itu pun normal. Ya, di dalam dunia bisnis itu, kayak saya dulu di Softtek, itu distributor itu diklasifikasikan. Klasifikasi A, klasifikasi B, klasifikasi C, klasifikasi D, yaitu tergantung dari jumlah mereka, penjualannya, atau pembelian dari Softtek-nya ya, dari cara mereka membayar Softtek, itu semua diklasifikasikan. Klasifikasi yang paling jelek ya klasifikasi D, ya itulah term of payment-nya paling pendek, dapat selection produknya yang nggak terlalu bagus, karena dia juga mungkin masih baru. Ya sama aja di Esnajik, kita baru ya kita masuk di 1A gitu loh. Jadi distributor kita di sini ada klasifikasinya, nama peringkatnya itu bukan peringkat MLM menurut saya. Di dunia bisnis itu distributor selalu diklasifikasikan berdasarkan performa. Yes, saya percaya itu. Yes, dan saya sudah distributor kelas 6A to 2. Yang udah si kelas 6A aja jual barang 50 juta, bisa dapat net profit sekitar 22 juta, bagaimana itu beli net profit? Karena performanya sudah jual 100 mesin. Rewardnya besar sama di bisnis konvensional gitu loh beli. Dan itu dikerjain rame-rame lagi ya, bukan sendiri ya? Dikerjain rame-rame lagi. Bonus ya beli ya, bonus besarnya ya. Kerjain sendiri aja bisa kok. Normal jualan 100 mesin menurut saya kalau jadi distributor. Iya. Jadi perjalanannya dari awal tuh kurang lebih gimana tuh? Bisa disingkat nggak sampai sekarang ini mencapai sisi itu tuh? Gimana perjalanan karirnya di? Challenge pasti banyak. Ya, challenge pasti banyak, tetapi sama saya lihat kalau dibandingkan dengan bisnis yang lain, pasti challenge-nya di sana lebih mecahin otak, lebih mecahin kepala. Di sini saya hanya sharing sehari sekali atau 2 hari sekali. Saya itu bukan jualan, hanya sharing, hanya cari ketertarikan, lalu follow up sama seperti saya menjual barang apapun gitu ya. Sama aja sebenarnya ya. Sama aja gitu. Dan karena saya tahu kan ujungnya saya bisa dapat berapa ya. Jadi saya lakukan aja terus. Saya tetap menjual, saya menjual direct, apalagi di awal itu saya directing, terus saya jual langsung, saya jual langsung. Ya. Dan akhirnya pelan-pelan tanpa berasa ya, tau-taunya nyampe lo beli. Kan beli tahu sendiri perjalanan saya. Iya, tahu banget dari 0A. Dari yang ditolak-tolak di awal juga masih ingat. Iya, masih banget. Di teras belakang, dimarah-marahin Pak Suhendra. Ya, kan lu kasih beli lu kasih tahu gua, kenapa gua mesti keluarin duit 50 juta beliin bini gua mesin air ini. Nah, itu mohon maaf tuh judesnya saya nggak beli gede. Habis saya udah pusing dari kantor, udah stres. Waduh, cakep banget pertanyaannya Pak Suhendra tuh. One man only. Saya judesin. Tapi saya seneng ya, Pak Suhendra ini orangnya belak-belakan. Kalau dia A, B, B. Jadi segimanapun pedasnya saya tahu itu kejujuran yang keluar gitu ya. Makanya ya salah satu poinnya di bisnis ini dengan kejujurannya dia, motivasinya dia, dedikasinya dia untuk bekerja keras, saya worth gitu loh. Ya. Nah, kalau kita ngelihat bisnis konvensional yang hasilnya belum tentu ujungnya aja kita kerjain luar biasa gitu ya. Masa sih bisnis yang bersistem kayak gini kita udah pasti hasilnya
tinggal masuk waktu doang kita nggak kerjain gitu kan. Ya benar nggak Bro Su? Betul. Jadi perjalanan itu di dalam sebuah bisnis itu harus dinikmati. Ya. Saya ada teman yang sudah berbisnis, ya saya tanya berbisnis udah berapa lama, udah 20 tahun. Net profitnya saya tahu mungkin sekitar hampir mirip-mirip sama kita lah, kalau mau itu 100 jutaan segala begitu. Ya itulah perjalanannya berapa lama, 20 tahun. Ya, gila ya. Kita nikmatin aja perjalanannya loh. Ya. Jual barang apa ya kita nikmatin aja. Yang penting kan kita tahu ujungnya di sini kemenangan. Nah itu juga tuh yang kemarin kita sempat ngobrol di Bali kan. Waktu itu Bruce Hendra undang ke pertemuan. Nah, Bruce Hendra cerita tentang pintar-pintarlah memilih meja judimu gitu. Because kalau tidak you are fighting a losing battle gitu. Bener nggak sih? Betul, nah itu bisa diceritain sedikit nggak tuh? Itu keren banget loh. Saya selalu terngiang-ngiang tuh tentang konsep itu. Ya sebetulnya jadi gini loh, Bli, bahwa sebetulnya kita itu profesi apapun yang kita lakukan, baik dari segi mungkin kita kerja sama orang, kita itu menjadi self-employed, atau kita berbisnis, sebetulnya itu ada faktor judinya. Saya kan kebetulan waktu di Bali itu saya main sama salah satu direktur Astra. Oke. Ya, nah itu diawali di situ, saya ngobrol panjang lebar sama beliau, dan akhirnya beliau itu waktu datang sana aja, wah entourage-nya banyak loh, banyak pengawal-pengawalnya lah yang ngurusin ini, ngurusin booking, ngurusin ini, macam-macam lah, anak buahnya dia. Nah, saya tanya, saya panggil dia kok, berapa lama kok udah di Astra? Oh, saya sudah 35 tahun di Astra. Dari posisi apa dia cerita lah. Oh. Terus lu nggak bilang, wah, dari belum gua lahir dong. Oh. Terus saya tanya sama dia, udah jadi direktur berapa lama? Tahu nggak? Dia bilang berapa? Saya 5 tahun, masuk tahun ke-6. Jadi saya bilang, itu berarti sudah hampir 30 tahun dong mengabdi ya, bro. Iya, dia bilang. Untung jadi, bro. Yang ngomong begitu. Oh, untung jadi ya. Untung jadi. Nah, disitulah saya lihat, memang betul-betul. Di profesi apapun, kita itu gambling. Gambling, bener-bener gambling. Kita nggak tahu what is the outcome. Ya kan? Yang akhirnya saya pun sadari. Saya sadari waktu saya bekerja sebagai direktur, di umur 55, saya sadar saya akan kehilangan pekerjaan saya karena saya dipaksa pensiun, sedangkan kebutuhan saya masih tinggi. Artinya, saya di situ adalah apa? Pekerja itu kan seperti berperang. Ya enggak? Kita tuh berperang kan? Nah, saya lihat bahwa kalau saya di umur 55, income saya jebol, pengeluaran saya masih tinggi, itu artinya saya berperang. Selama bekerja itu, saya berperang di perang yang saya pasti kalah, teman-teman. Ujungnya ya? Saya mengambil table judi yang ujungnya saya tahu saya kalah. Makanya saya waktu di Bali ngobrol, saya bilang teman-teman di sini harus pinter-pinter. Peperangan mana yang mau diambil? Karena kita ini yang saya bilang kan proses, bisnis itu proses, nggak ada yang singkat. Peperangan mana yang kita harus pilih sehingga kita di ujungnya bisa menang. Kita lihat founder-founder kita di sini, Bro Rama, Papi Oce yang saya kagumi, Pak Wayan, Mas Triadi Joko yang sudah peringkat di belakangnya 3, yang mudah-mudahan doakan saya ini di umur 49 ini, tahun ini saya masuk ke peringkat 6823. Amin. Di umur 49, dengan bisnis partner Enagic ini, saya akan berhasil mendapatkan dividen di luar penjualan itu 5.000 US per bulan dan dapat diwariskan, teman-teman.
Kalau belakangnya 4, itu saya naik didobelin. Jadi 10.000 US per bulan uang pensiun yang saya dapat di umur 49. Wow. Itulah semoga teman-teman pada sadar nih. Semoga teman-teman pada sadar ya ini. Itu menurut saya adalah kemenangan, Bli. Saya berperang di Enagic selama 5 tahun ini, mati-matian mengikuti prosesnya, mati-matiannya pun nggak seberat mati-matian di perusahaan konvensional loh. Tadi saya udah jelasin. Itu pun aja saya masih dapat berkat Tuhan, saya bisa menang di sini, ujungnya menang. Iya. Dan kemenangannya diwariskan ya, luar. Kemenangannya pun bisa diwariskan. Oh man. Ya. That's why saya selalu bilang, makanya hati-hati kita memilih peperangan kita. Memilih karir kita, mau jalanin bisnis apapun, silahkan. Tadi saya udah share mengenai patokan cermat. Silahkan plotin dulu. Gunakan itu. Kalau nggak masih ragu, tanyakan ke teman-teman yang mengundang di sini. Mereka tuh sudah paham apa maksud saya dari metode cermat tersebut. Plotkan. Sehingga teman-teman itu nanti tidak memilih sebuah peperangan yang akhirnya ujungnya kalah. Nangis. Bisa balik nggak kalau kita tahu-taunya udah kalah? Di umur 65, di umur 70, di umur 75. Tidak bisa, teman-teman semua. So choose wisely. Jadi akhirnya yang kita lihat itu bukan hanya kita bisnis yang mungkin lose secara modal, secara kapital gitu ya. Tapi ya mungkin kapital kalau hilang kita bisa start the new walaupun umurnya berapa. Tapi waktu yang hilang ini kan nggak pernah bisa kembali. Betul. Ngeri sekali ya, Bri ya. Ya, jadi choose wisely. Mau berperang di mana gitu. Karena hidup ini adalah peperangan dan tugas kita memenangkannya sebenarnya. Betul. Dan memenangkannya bukan hanya untuk kita. Kalau di Enagic, semua teman-teman yang ngerjain Enagic kayak gila ini, mereka tahu mereka akan mewariskan apa nanti di ujung ini adalah sebuah kemenangan buat keturunan mereka. Dan it's a proven thing gitu. Saya sudah cek tadi pagi saya telepon Bu Raras, telepon saya, dia bilang di perusahaan Enagic ini baik banget loh. Kenapa? Ini di saat pandemi udah hampir 1 tahun ya, mana ada perusahaan yang masih ngasih kamu nah karena Bu Raras kan yang disampaikan tadi Pak Suhendra kan, Bu Raras sudah mendapatkan 5.000 US dollar per bulannya sebagai passive income ya, sebagai reward dari company ini. Itu masih dibayarkan loh, dan nggak pernah 1 bulan pun itu tidak dibayarkan oleh si perusahaan Enagic. Ngeri gak? Jadi dia bilang ini perusahaan baik banget loh deh. Dia bilang di perusahaan lain jangan kamu ngarepin dibayar ini. Selling kamu nggak ada, kamu bisa dibayar gitu. Wow, saya bilang iya bener-bener nih perusahaan Enagic, saya bilang. Ya kata Mas Joko juga bilang kan mungkin 100 tahun ke depan lagi belum tentu ketemu 1 in a million company yang seperti ini gitu. Yes, karena beli apa tau nggak beli? Ya. Karena Bu Raras, Pak Wayan, Beli Gede, dan teman-teman di sini, Mas Joko, Pak Tony, Pak Diparama, semuanya ada berperang di peperangan yang kita bisa menangkan, Beli Gede. Ya. We're fighting a winning battle. Dan itu bersama-sama lagi ya, wow. Ya. Makanya saya sering bilang tuh, mau ngalahin bisnis konvensional yang modal kapitalnya gede banget itu gimana caranya ngalahin raksasa? Sebenarnya kan kita udah belajar ya dari banyak cerita-cerita lama gitu. Caranya ngalahin tuh ya cuman rame-rame. Ya buat kita-kita yang sadar nggak punya banyak modal gitu ya, satu-satunya cara ya kita harus kerjain ini rame-rame udah. Ya bener kan? Seperti itu ya kurang lebih. Nah ini nih ada yang banyak yang udah ngejalanin bisnis ini, nyobain bisnis ini, masih belum mengambil keputusan untuk bisnis ini, selalu bertanya gitu kan, bisnis ini cocok nggak sih buat saya? Apakah bisnis ini cocok buat semua orang? Nah, menurut Bruce itu gimana? Kalau menurut saya, bisnis ini hanya cocok sama Suhendra Setiadi, yang lain nggak usah ngejalanin bisnis. No, just kidding. Just kidding. Maka aja lo gitu kan. Yeah. Kita kan juga semua mau 5.000 US dollar per bulan minimumnya nggak, teman-teman semua ya nggak. Dan iya loh. Okay,
The Saya real lihat answer ya ya. bro. The real answer, of course, Ya. kita lihat bisnis ini, of course, sangat cocok untuk siapa saja yang memiliki visi untuk mendapatkan kesehatan sejati. Ya, kenapa saya bilang cocok untuk siapa aja? Bisnis ini itu baru saya temukan ya, yang bisa masuk ke market segmentasi apa aja. Oke. Itu yang makanya cocok untuk siapa aja. Saya ambil contoh. Bila saya mengambil produk umpamanya dari China atau dari Korea atau contohnya bisnis saya yang untuk rumah sakit ventilator. Yes. Bisnis saya itu barang dagangan saya adalah barang dagangan bagus. Barang dagangan yang value-nya bisa digunakan, bisa dinikmati oleh customer-customer saya. Betul nggak beli gini? Betul. Tapi bisnis saya itu hanya bisa dinikmati oleh siapa? Siapa paying customer saya? Only rumah sakit. Selected ya? Segmentasinya sempit sekali. Dan di dalam segmentasi yang sempit itu kompetisinya gila-gilaan. Iya. Benar. Nah, di bisnis ini, kenapa cocok untuk semua orang? Karena segmentasinya luas sekali. Kita bisa masuk dalam segi kesehatan sejati ke semua jenis orang. Mau baik dia pegawai, baik dia lawyer, dokter, pembantu rumah tangga, Grab driver, mau konglomerat, mau Bill Gates, mau artis, mau atlet, semuanya ya. Ya kan, mau masuk ke sektor industri seperti perhotelan bisa, mau masuk ke industri pabrikan bisa, ke office bisa, datang sebagai supplier yang kita jadi supplier perusahaan yang supply ke pabrik atau apa itu bisa. Gila ya. Jadi teman-teman di sini itu sudah memiliki semua target market yang ada di name list-nya, betul nggak? Ya. Ada di handphonenya. Nah, itu target market itu ada segmentasinya sendiri-sendiri kan? Nah, tapi kan itu kan memang ada hubungannya dengan sosial ekonomi dan segala macam kan? Ya. Nah, kalau umpamanya kita itu ada di area sosial ekonomi tertentu, kita itu bisa menjual produk ini disesuaikan dengan karakteristik market itu, kebutuhannya. Kalau di barang dagangan saya yang di rumah sakit, itu barang ventilator yang harganya udah ratusan juta. Pertama, saya coba aja masuk ke umpamanya ke siapa ya, yang umpamanya di salah satu tim saya adalah pedagang bubur. Bagaimana coba beli? Coba explain ke saya bagaimana saya jual itu produk saya itu ventilator ke pedagang bubur di Pasar Teluk Gong. Bagaimana beli? Benar. Bagaimana saya bisa jual ke produk saya tim saya yang driver Grab? Ya. Bagaimana saya bisa jual produk saya ini, ventilator ini, even ke saya punya tim seperti Bro Anthony yang pemilik pabrik. Makanya aja dia nggak bisa, harus pakai suster. Padahal dia berduit ada, umpamanya loh. Iya. Tapi kan di sini kan, we all know, Bli, produk kita air. Semua orang pengen sehat. Sehat tubuh, semua orang pengen sehat finansial, semua orang pengen sehat mental. Simple seperti ada tim saya, Pak Januar bilangin selalu ke tim-timnya kalau dia pidato, teman-teman cepet-cepet jadi 2A. Teman-teman cepet-cepet jadi 2A. Kenapa? Setiap orang 2A jual produk komisinya udah 5,8 juta. Kalau mesin SD 501, betul nggak? Ya. Kalau mamanya mesinnya yang keet atau mesinnya yang itu sudah 8 juta. Ya. Udah ke print tuh di bukunya udah dapat 8 juta. Pas dia udah dapat 8 juta, jual satu mesin doang, itu market kebuka lebar. Karena kenapa? Indonesia
Itu 95 berapa puluh persen mendekati 100% tuh UMR beli. Ya, betul. Jadi begitu unit ketiga udah lewat UMR Indonesia ya. Bu, unit ketiga aja tuh udah lewat UMR Indonesia yang di setiap bulan Mei didemoin beli. Iya. Betul. So that's how beautiful is this business, can reach anyone. Ya, jadi kalau saya bisa ngelihat the big picture-nya adalah sebenarnya kan memang ini bentuknya aja berupa produk kan untuk bikin ionisasi air. Tapi sebenarnya yang kita tawarkan kan sebenarnya solusi, betul nggak? Ya kan, we're offering a solution. Kita bukan nawarin mesin gitu. Dan saya yakin namanya orang hidup itu nggak ada yang nggak punya masalah, bener nggak sih? Dan setiap masalah pasti memerlukan solusi. Yes. Coba kita urutin deh masalah-masalah yang paling penting. Ya balik lagi ke visinya Enagic. Masalah tentang kesehatan, masalah tentang keuangan, dan masalah tentang pikiran. Yes. Ya, jadi makanya as long as kita berpikir bahwa kita menawarkan sebuah solusi, saya yakin ini produk akan kemana-mana. Tinggal kita bisa melihat lebih jelas aja visi ini aplikasinya seperti apa sih. Yes. Ya, makanya saya yakin deh semasa kita hidup ya dimanapun orang di dunia butuh sehat, butuh uang, sama butuh ketenangan pikiran. Betul nggak begitu ya? Betul banget, beli gede banget. Ya. Betul. Ya, nah sekarang mungkin karena waktu juga nggak terlalu banyak nih, saya mau tanya nih sama Bro Su ya, buat saya, buat teman-teman yang lain itu kan kita ngerjain bisnis ini, kita presentasi kemana-mana, ngalamin penolakan nggak? Ngalamin penolakan apa enggak? Nah, masa sih direktur lulusan Amerika gini ada yang nolak gitu kan? Ya. Ini beli penjelasan saya beli. Ya. Saya itu teman-teman coba lihat ya beli. Teman-teman coba cek saya punya Facebook, saya punya YouTube channel, saya punya apa. Apakah saya orang terkaya di dunia? Jelas bukan. Orang terkaya di dunia sekarang Elon Musk. Ya. Nah, saya jelas menjalankan bisnis ini, jelas penuh dengan penolakan. Kalau saya itu tidak pernah ditolak, saya sudah lebih kaya dari Elon Musk. Gitu. Oke, jadi ngalamin penolakan juga ya? Even Tesla, pemilik Tesla, Elon Musk orang terkaya di dunia. Apakah semuanya mau beli mobil Tesla? Ya. Betul. Betul nggak beli? Ya. Kita tuh penolakan di dalam sebuah bisnis itu normal banget. Kitanya aja yang kadang-kadang baper. Iya, kan ada satu contoh ya beli saya ditolak nangis seminggu. Padahal gini loh beli. Ada contoh ya temen saya ya, tim saya ya, salah satu tim saya itu dulu di awal dia tuh nanya saya gitu, Mas saya itu kok udah ngerjain bisnis ini, udah nawar-nawarin, saya ditolak melulu. Saya tanya udah berapa gitu sampai komplain begini berat gitu ya, kayaknya sedih banget. Dia bilang, saya sudah ada kali 15 orang saya tawarin nggak mau. Oke, saya bilang. Mas kan kerjaannya apa sih? Kan manajer restoran di food court kan? Di Sushi Point kan, namanya restoran Sushi Point. Di Mall Taman Anggrek itu. Ya nggak? Iya, Pak. Mas, aku tanya ya, Sushi Point itu satu hari jual berapa porsi sushi? Dia bilang mungkin average mungkin setiap hari kalau lunch 20, kalau dinner maybe sekitar 25 sampai 30 ya, total 40 sampai 50 porsi. Oke. Sehari. Oke, saya tanya, waktu itu Mall Taman Anggrek kan ramai sekali, terutama food court-nya. Saya tanya satu hari Mall Taman Anggrek itu didatengin berapa orang? Wah. Oke. Dia punya ininya food court-nya. Dia bilang mungkin 200 sampai 250 orang. Ya dong. Satu sesi itu ya. Maybe jadi kalau momennya sampai 2 sesi itu bisa 500 orang. Oke. Mas sudah berapa lama di situ? Saya sudah 4 tahun, Pak, di situ Sushi Point. Menurut Mas bagaimana? Bagus kok, lumayan. 50 porsi sehari itu udah lumayan loh, Pak Suhendra. Oke. Tahu nggak, sadar nggak?
Setiap hari 50 porsi, yang datang 500 orang. Bro, ditolak sama 450 orang selama 4 tahun. Kok nggak komplit? Nggak sadar kayak, padahal ditolak juga gitu ya. Sebetulnya ditolak juga, karena nggak 500-500-nya makan itu sushi, beli. Iya. Cuman kenapa kita pay attention terhadap penolakannya? Padahal di bisnis sushi itu dia pay attention terhadap penerimaannya loh. Iya. Kenapa tiba-tiba di bisnis ini fokusnya ke penolakannya gitu ya? What is the difference between this business and other business gitu loh, Bli? Iya. Terus nyikapinnya gimana tuh orang yang nolak itu? Bro Suhendra nyikapinnya gimana? Saya mau udah diajarin sama Beli Gede, lewatin aja. Skip. Di balik semua penolakan pasti juga ada yang terima, asal kita bermain dengan numbers. Betul. Seperti yang diajarkan Mas Joko, diajarkan founders ini. Pasti ntar nanti ada yang ini, masa Tuhan jahat banget sih sama kita? Iya gak? Betul. Saya juga kemarin tuh baik semua di sini. Iya, saya kemarin dapat satu kata yang saya baru paham yang disebut istiqomah tuh, Bro Suhendra. Istiqomah tuh artinya konsistensi terus melakukan sesuatu gitu ya, tidak pernah berhenti. Istiqomah nih, saya nggak paham terlalu ini ya, tapi saya dengar dari teman-teman saya yang Muslim ya, jadi saya suka belajar nih apa konsep-konsep itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan jujur aja ya, dari pengalaman kita ya, saya sendiri hampir 7,5 tahun di bisnis ini, dan Bro Suhendra dan juga teman-teman yang lain. Pernah nggak sih ngalamin ditolak pertama, terus setelah setahun atau 2 tahun, terus akhirnya mereka telepon kita, gue mau nih mesin kangen. Pernah nggak sih itu kejadian? Sering sekali terjadi sekarang, Bli. Udah 5 tahun yang lalu saya prospek, lagi pandemi, tiba-tiba nelpon mau beli mesin. Bener, 6,5 tahun lalu, bener nggak? 7 tahun lalu, Ivan. Ya mungkin pada saat itu belum butuh gitu loh, ya kan? Saat itu belum butuh, tapi kita ini nih diuji sabarnya sama Tuhan nih, masih mau terus jalanin. Nah kalau kita baru setahun terus sudah ngalamin penolakan, kita pergi, giliran teman kita butuh nelpon. Kemarin saya ditelepon loh sama salah satu teman saya yang saya presentasiin tahun lalu. Dia bilang, Beli Gede masih di Kangen Water nggak? Lu serius nanya? Masih lah, bilang gitu kan. Nah itu ada saat-saatnya orang itu akan kembali, karena jujur aja ya, penolakan tuh sebenarnya kan mungkin nggak selamanya ditolak ya, mungkin belum aja saatnya. Suatu saat akan datang. Mereka yang telepon kita. Istiqomah, jalanin. Istiqomah. Ya, nah terus apa namanya? Ini waktu ini mepet banget. Saya pikir 2 jam nih nggak puas nih kita nih nelanjangin Bro Suhendra gitu ya. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ada satu nih yang paling banyak orang tanya ya, Bro Suhendra. Ini bisnisnya bagus, produknya bagus, tapi kok mesinnya mahal banget. Nah, gimana nih cara ngejelasin orang yang bilang mesin mahal? Ya, itu pertanyaan. Bener nggak? Ini pertanyaan yang paling umum gitu. It's true, pertanyaan yang klasik sekali. Dan memang sering digunakan sebagai alasan sebagai distributor bahwa dia nggak bisa menjalankan bisnis ini karena ada reply seperti itu, betul nggak, Bli? Malah kadang-kadang bikin distributor menjadi stop menjalankan bisnis ini, bener nggak? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan di awal di saya, ya. Dan saya itu juga kan mempelajari, coba merefine metode-metode bagaimana kita mempelajari. Dan saya juga beranjak dari pengalaman-pengalaman saya, waktu saya melayani seorang sales yang datang ke PT Softtek Indonesia, berhasil akhirnya ketemu dengan saya, dan mereka menjalankan mau menjual barang ke perusahaan saya. Yang dibuka dari mereka itu, dibuka laptopnya, yang menjelaskan apa sih teman-teman semua? Company profile. Yang dijelaskan oleh Beli Gede itu metode ada 5 poin yang saya sudah rangkumkan, yang bisa diobrolkan hanya dalam 4 menit. Tadi Beli Gede itu tambah-tambahkan, jadi sehingga ada tambahan jadi agak sedikit lebih panjang. Tetapi secara concise saya sudah desain itu menjadi 5 menit. Dari pertama perusahaannya, produknya, manfaatnya, rekomendasi-rekomendasi dari dokter, pemakai-pemakainya. Itu kita bicarakan dulu. Gunanya apa?
untuk memberikan gambaran di awal. Ya, perusahaan ini perusahaan Jepang sudah 46 tahun. Hanya produknya di Jepang. Dipakai di rumah sakit. Artinya apa? This is a medical device. Bisa kebayang nggak teman-teman kalau medical device itu murah apa mahal? Iya. Ya kan? Dipakai di rumah sakit. Memiliki plat titanium, lapis platinum. Ya nggak? Itu yang tadi udah dijelaskan mobil gede ini mahalnya di sini. Itu untuk memberi persiapan bahwa kualitasnya yang pakai siapa? Bill Gates, Donald Trump, Oprah Winfrey, orang terkaya, wanita hitam terkaya di dunia. Ya. Atlet-atlet top. Ya kan? Bilioner. Suhendra Setiadi. Suhendra Setiadi. Nah, itu jadi memberikan gambaran-gambaran dulu di awal, sehingga waktu ditanyakan harganya, itu pantas. Saya kasih satu contoh ya, kita masih ada beberapa menit, saya kasih contoh begini. Ini ada satu couple yang ingin beli Avanza, warna silver. Oke. Dia ke daerah tempat di mana banyak orang jual mobil bekas. Lalu couple ini masuk ke sebuah showroom, dari depan dia lihat, ada Avanza Silver di situ. Ya nggak? Dia nanya, Pak, ke orang di situ, ini harganya berapa? 95 juta. Oke, Pak. Si baru lakinya mau masuk, bininya bilang, dia colek lakinya, Pak, sebelah juga ada Avanza nih. Oh, showroom sebelah. Juga pas seberang sebelah. Ya nggak? Dia oke. Bininya masuk, biasa dong. Bini ikut, laki mesti ngikut. Ya dong. Curhat. Dia tanya. Dia tanya sama salesnya di showroom sebelah. Mas, ini berapa, Mas? Ya. Ini harganya, tahunnya sama nih, ternyata ditanya, tahunnya sama. Ini harganya berapa? Ini 105 juta. Oh, lebih mahal. Iya dong. Langsung orang ngomongnya apa? Kalau umpamanya dua salesnya ini diem aja. Pasti pilih yang tadi ya. Ini yang mana? Yang 35 juta. Ya. Betul. Sales ini, sales yang ditrain oleh 501 Sistem Indonesia. Dia panggil serius. Nah, ya itu gini. Coba, ayo masuk ke sini lihat. Ini bukan karena 105 juta, ini bukan karena ini saya mau jual mahal. Tapi ini barangnya spesial, Bu. Lihat dong. Ini kilometernya ini yang pakai ibu-ibu buat nganter ngeles doang. Kilometernya rendah. Lihat dulu bannya masih tebal, ban serep nggak pernah ini, dia ketokin itu ban nggak ada dempulan. Dalamnya wangi gitu ya. Dalamnya wangi, nggak dipakai buat ngerokok. Bener, ibu buat pakai sendiri kan? Ini cocok banget, Bu. Nah, setelah dikasih penjelasan seperti itu dan dikasih tahu mungkin barang sebelah apa pernah nabrak, Bu. Apa namanya orang sales kan gitu kan? Nah, itu harga 105 juta setelah dijelaskan dengan baik, apakah mahal atau fair? Ya. That is our duty. Kita itu bukan simply jualan kayak jualan tempe goreng. Menarik. Jadi product knowledge itu perlu kita kuasain dan kita perlu belajar ya. Hanya dengan mempelajari company profile aja, sebetulnya itu sudah bisa menjual produk. I guarantee you. If you yourself juga believe. Ya. Gitu loh. Nah, ini kita udah di penghujung nih, tinggal kurang lebih 1 menit ya. Saya cuma mau tanya. Mudah-mudahan terjawab, Li. Jadi ini terjawab banget ya. Semoga ya teman-teman ya terjawab ya. Nah sekarang saya pengen nanti Bro Suhendra kasih pesan penutup nih ya. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu nih teman-teman yang hadir nih kurang lebih. Waduh, ini ada 400 lebih loh. Malam ini ada 440, tadi saya sempat lihat hampir 460, hampir 470 orang loh malam ini yang datang. Ini luar biasa banget ya. Nah, dari sekian banyak orang nih saya pengen tanya, tolong di komen di kolom chat ya.
siapa teman-teman yang belum punya unit mesin ini atau belum punya usaha Enagic, coba ketik angka 1. Loh, masih banyak ya? Oh, masih banyak nih yang belum punya unit ini dan belum punya usaha ini gitu. Ya, ketik angka 1 yang belum nih. Karena ntar saya mau tanya pesen dari Bro Suhendra. Pertama, untuk calon-calon partner kita nih, untuk teman-teman yang belum punya usaha ini, belum punya unit mesin ini, ya kan? Apa pesennya buat mereka? Lalu yang kedua, saya yakin ada banyak distributor di sini yang aktif ya, yang hadir malam ini. Tolong juga Bro Suhendra bisa kasih pesan buat kami-kami ini, para distributor yang masih aktif jalankan usaha ini, supaya kedepannya kita bisa sukses sama-sama, baik dengan calon partner kita yang hadir malam ini, begitu juga dengan kita yang para distributor yang udah jalan. Yes, ini ada banyak loh Bro Suhendra. Oke, mungkin itu. Terima kasih Beli Gede. Yes. Jadi untuk teman-teman yang memang belum memiliki mesin ini, hanya kalau saya lihat, kalau memang teman-teman itu tertarik dari segi kesehatannya, produk ini adalah sudah tidak ada bandingannya. Coba balik lagi ke company profile itu. Ya, kalau ada yang bilang, oh ada tuh di mall produk dari Korea, bener nggak Korea? Gitu loh. Mungkin dari China, kayak gitu loh. Dari produk itu sendiri, produk ini tidak ada bandingannya. Ya, jadi teman-teman membeli sebuah produk yang so beneficial, yang nantinya pun kalau umpamanya nanti kita sudah menikmati seperti saya, saya itu tubuh saya berhasil menyembuhkan dirinya sendiri karena dibantu oleh Kangen Water, otomatis saya akan ngomong, saya akan ngoceh, tahu-taunya 10 mesin dalam 15 hari mesin saya gratis. That's the benefit. Kalau mau dilanjutin, bisa dapat sampai 1M. Kalau umpamanya nanti kita udah dapat sampai 1M, kita mau lanjutin, mau dapat income ratusan juta, kita bisa berbisnis di sini, kita bisa memiliki waktu. Dan semua itu dimulai dari apa? Dari sebuah keputusan, teman-teman. Tidak akan terjadi apa-apa bila kita tidak mengambil sebuah keputusan. Karena kunci sukses dalam bidang apapun cuma 2. Pertama adalah teman-teman bisa melihat peluang yang orang lain belum lihat. Ya, contohnya adalah Pak Sosro, dulu beliau itu tahun 68 masukin teh manis ke dalam botol, dia sudah melihat peluangnya, ya, ini dia bilang dia bisa laku nih, ya, teh manis dimasukin ke dalam botol dijual mahal. Pada saat itu dia dibilang orang gila. Sekarang aja kita masih ingat nyeduh tuh nggak? Pak Tirto Utomo juga sama, ya, dia itu masukin air putih di dalam botol, jualnya lebih mahal per liternya dari bensin tahun 70-an. Itu dibilang gila ya, tuh nggak? Nah itu. Tapi nggak tahu nih teman-teman di sini setelah malam ini atau setelah nanti ngobrol lagi dengan yang mengundang, sudah melihat belum peluangnya? Kalau teman-teman sudah melihat peluangnya, berarti teman-teman sudah memiliki 50% chance untuk sukses. Syarat kedua yaitu apa? Syarat kedua yaitu adalah kita harus lakukan, mengambil sebuah keputusan untuk ngerjain, untuk menikmatin apa yang kita bisa dapetin nih, ya, dari berkat Tuhan ini. Ambillah sebuah keputusan, karena Pak Tirto Utomo atau Pak Sosro tidak akan menjadi Pak Tirto Utomo sekarang atau Pak Sosro sekarang bila dia hanya punya poin nomor 1. Betul nggak, teman-teman? Ya. Jadi teman-teman yang belum punya review dari bisnis review, ya, dari yang tadi saya sudah jelaskan, metode cermat, ya, lalu gunakan company profile, baca betul-betul, tanyakan research di internet, banyak sekali, ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu untuk teman-teman yang memang di sini belum memiliki unit ini atau belum memiliki business license-nya ini loh, yang berlaku seumur hidup. Indomaret aja berlakunya cuma 5 tahun, mesti bayar lagi setelah itu. Betul nggak? Ini seumur hidup, teman-teman, bisnis license-nya. Hanya dengan memiliki mesin.
Nah, untuk teman-teman yang sudah ada di dalam bisnis ini, saya hanya remind lagi ke teman-teman ya, bahwa teman-teman itu memiliki berkat Tuhan yang luar biasa. Yaitu sebuah business license. Produk yang dijual adalah best of the best ionizer in the world. Yang kalau teman-teman mau melakukannya sendiri, ya, mau melakukannya sendiri, atau saya tidak mau berdagang mesin Enagic, saya mau berdagang mesin ionisasi yang merek lain, coba aja, datengin prinsipalnya dimanapun itu, mau dia ada di China ada di mana apa yang teman-teman akan hadapi, dari masalah perizinan, perpajakan, importing, tempat, gudang, apa semua, most people here gak sanggup, teman-teman. Dan kita di sini sudah memiliki itu semua untuk mendapatkan akhir, ya, yang akhir kemenangan gitu loh. Yang semua sudah di set up. Makanya saya bilang ini semua ini adalah selalu berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan tidak pernah ngirim saya duit 1 miliar, ya SMS, Om, ini saya Tuhan, saya kirim 1 miliar ke rekening kamu di WhatsApp, nggak pernah. Ya. Tuhan hanya kasih saya apa? Kesempatannya. Dan kesempatan itu dikasih melewati malaikat yang namanya Beli Gede Sukartana, yang akhirnya saya ambil. Ya. Jadi teman-teman jangan sia-siakan berkat Tuhan. Karena dibandingkan even dengan bisnis saya di PT Andra Primajaya, oh my God, untuk pegang itu ventilator, untuk menjual effortnya gila sekali, teman-teman. Ya, jadi sekian dulu dari saya ya, begitu ya. Thank you banget nih ya, Bro Suhendra, waktunya malam ini, karena waktunya juga udah akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi saya yakin ya, teman-teman nih coba bantu di kolom chat, dapat manfaat nggak di pertemuan kita 2 jam kurang lebih. Kalau dapat manfaat, coba ketik angka 1. Karena kalau nanti ada banyak angka 1-nya, mungkin kalau ada permintaan banyak dari teman-teman, kita akan bikin acara yang sama kurang lebih seperti ini. Karena saya yakin untuk nelanjangin Pak Suhendra ini nggak cukup cuma 2 jam. Ya, dan setelah ini mungkin selanjutnya akan ada leader-leader, founder-founder lagi yang kita telanjangin untuk kita bisa lebih paham tentang kita ini sedang mengusahakan apa sih gitu loh. Sedang mengusahakan sebuah perubahan hidup yang kita kerjakan dan kita usahakan bersama-sama sama teman-teman. Jadi mungkin terima kasih banyak Bro Suhendra, terima kasih banyak founder 501 System Indonesia, terima kasih banyak teman-teman yang sampai malam ini detik terakhir masih ada yang baru masuk ke ruangan. Jadi mungkin ada masalah tapi nggak bisa join. Jadi saya berterima kasih banget, apresiasi dari teman-teman semua. Karena tanpa semangat dan antusiasme teman-teman, kita semua juga nggak akan bisa berkumpul di sini. Dan saya yakin dengan peran serta teman-teman semua, nanti kita akan menuju sebuah perubahan hidup yang lebih baik bersama-sama ke depannya. Oke, atas segala kekurangannya ya, saya mewakili seluruh teman-teman di 501 System Indonesia dan juga Bro Suhendra, mohon maaf atas kekurangannya.